Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan atau kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia bahwasanya dunia itu seperti air. Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Dan buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Al-Kahfi ayat 45. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, karena yang namanya air tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir ke daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia yang tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Ali Imran 140. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang membuat kita semakin tahu hakikat dunia yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, karena air akan bergerak dan akan habis, begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, menahan panas, bahwa dia akan habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia membawa gigi palsu dari emas, gigi harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati, saking hinanya dunia. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala mengatakan, karena air tidak akan pernah sanggup seseorang pun masuk ke dalamnya dan tidak basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti terkena godaannya dan terperosok ke dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Subhanallah, semakin orang tua umurnya, kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim, yahramu bunu Adam wa yashibu min husnatani al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umuri. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal, rakus terhadap harta dan rakus untuk berumur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman. Tetapi jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan sangat-sangat bermanfaat. Misalnya makan dan minum. Rasulullah SAW mengatakan, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa sulusun lit-ta'ami wa sulusun lisyarabi wa sulusun lin-nafsi. Sungguh anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas.
Subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan sangat menarik dan memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ingat wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia.